Nabil. Halo, dokter. Oh ya, selamat malam, Eh, Pak Oke, Dr. Felix. silakan dokter. Saya mau nanya ini. Dari kuliah tadi memang bagus sekali bahwa dikatakan bahwa kalau sudah kebenaran itu dimulai dipertanyakan oleh masyarakat, siapakah yang merasa paling benar? Tentu kalau akademisi, kebenaran itu selalu berdasarkan teori dan hasil-hasil riset yang terbaru. Tapi dalam sosiologi masyarakat ini bagaimana kalau masyarakat sudah mulai bingung ini mana yang benar? Setiap ada sesuatu yang salah, kemudian menurut teori pembenaran begini, dikonter lagi begitu, sehingga kebingungan. Bagaimana sikap kita ini sebagai akademisi? Apakah kita tetap apatis ataukah kita mengedukasi? Kalau kita mengedukasi nanti malah dikonter lagi sehingga kita menjadi jatuh mental kita. Terima kasih. Baik, Dr. Nabil, terima kasih banyak atas pertanyaan. Makanya tadi dalam presentasi saya sengaja tidak melegitimasi satu konsep kebenaran, ya, karena eh, lebih terbuka terhadap banyak perspektif tergantung konteks. Karena itu tadi eh, bisa juga kontrol di atas kontrol dari setiap kebenaran yang diyakini oleh setiap orang atau kelompok. Perlu kontrol di atas kontrol. Ya, makanya misalnya dalam sistem komunikasi informasi atau dalam institusi yang melegitimasi kebenaran ilmiah, misalnya perguruan tinggi, atau dalam budaya masyarakat setiap hari, ketiga aspek ini kan situasinya terbuka. Ya, karena itu eh, soalan tentang kebenaran ini menjadi sangat ya eh, terbuka juga dan tergantung dari konteks dan perspektif isi dari apa yang disampaikan dan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan isi itu konteks. Karena itu tadi ya kita tidak ada perspektif tentang kebenaran itu. Kita hanya punya hak atas kebenaran, tapi kita tidak mempunyai legitimasi untuk membenarkan apa yang tertentu. Karena itu di sini perlu sistem, ada norma, ada aturan yang ya ada kebenaran yang membutuhkan norma, kebenaran membutuhkan aturan-aturan yang resmi, dan secara moral ya kebenaran itu membutuhkan keyakinan-keyakinan yang dipandang diterima secara umum. Ya. Karena itu dalam filsafat Heidegger berbicara secara terbuka saja. Kebenaran artinya tidak tersembunyi. Apa itu tidak tersembunyi? Batasnya sampai di mana? Heidegger tidak menjelaskan batasnya apa. Hanya bahwa itu letak pada keyakinan orang yang dilegitimasi dengan norma tertentu. Mungkin di sini hak atas kebenaran perlu dihubungkan dengan klaim-klaim atas kebenaran dan juga kewajiban atas kebenaran itu. Ya. Dan karena itu diskusinya menjadi sangat umum dan terbuka tentang kebenaran. Dan memang demikian. Memang demikian dan bisa menimbulkan misunderstanding tentang kebenaran. Ya, tentang kebenaran. Misalnya orang bisa salah mengerti kebenaran itu objektif, kebenaran itu baik, kebenaran itu layak untuk dicari, kebenaran itu hanya untuk kebenaran, tapi orang bisa juga melawan. Ya, hanya ada satu kebenaran atau hanya ada satu alasan untuk sampai kepada kebenaran. Kebenaran itu misterius. Konteks-konteks seperti ini harus diuji. Misalnya kita bertanya apa artinya sesungguhnya itu kebenaran. Ya, ya. Ilmu pengetahuan sendiri menawarkan banyak perspektif tentang kebenaran. Artinya apakah ini kita kembali ke nihilisme? Kebenaran artinya tidak ada kebenaran. Jadi meyakini bahwa tidak ada kebenaran itu satu kebenaran. Itu maksudnya, Dokter Nabi. Ya. Tapi kita punya hak untuk bertanya tentang hal itu. Dan ini menarik, kan? Menarik. Maka dalam dunia filsafat tidak ada orang yang bisa melegitimasi tentang suatu kebenaran
dari satu perspektif yang ada hanya keterbukaan dengan rasionalitas yang terbatas. Tetapi dalam agama-agama, di sana ada kebenaran iman yang disebut kebenaran metafisik, yang hanya bisa diyakini oleh kelompok tertentu. Tapi hal itu bisa juga sesuatu yang terbatas dalam ruang privat. Ya, demikian. Tanggapan saya, Dr. Nabi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pelan. Terima kasih ya, Dr. Felix. Pertanyaan berikut, Pak Ter. Ini ada Saudara Forlan Tandang ingin bertanya. Halo, Forlan, silakan. Selamat malam, Keryo. Terima kasih. Baik, Pak Ter, saya mau bertanya tentang konsep kebebasan dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. Perlu kita sadari bahwa antara standar kebebasan, terutama kebebasan dalam demokrasi, dengan standar kebenaran itu berbeda. Demokrasi berarti ditolak kepada mayoritas, sedangkan kebenaran pada nilai dalam dirinya sendiri. Pertanyaan saya kepada Pak Ter, sejauh mana kebebasan dalam konteks demokrasi yang mempengaruhi pencarian kebenaran di Indonesia? Mengingat juga ada undang-undang terutama berkaitan dengan HAM yang juga bertentangan di mana pelarangan terhadap penafsiran agama-agama tertentu. Saya rasa itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Forlan. Itu pertanyaan yang berat. Ya, karena kalau kita bicara kebebasan, kita berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya. Tapi kebebasan itu apa? Kebebasan itu apakah kebebasan freedom sama dengan liberty itu? Ya. Dan kalau kita bicara kebenaran itu kan kita bicara tentang uh, sesuatu yang kita yakini dan kita pikirkan dan kita terima. Itu kebenaran yang kita yakini, kita pikirkan dan kita terima, tapi harus sesuai juga dengan kenyataan. Itu kebenaran. Tapi kalau saya bicara tentang kebebasan, kebebasan secara personal mungkin saya bicara tentang ya bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mempunyai ruang gerak, hak-hak dasar saya, hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dibendung. Hak-hak dasar itu kebebasan. Tapi ketika hak-hak dasar itu diterapkan di ruang publik, kita tidak lagi berbicara kebebasan. Di sana kita bicara liberty, perjuangan kebebasan secara bersama, secara kolektif di ruang publik. Nah, di ruang publik di sana bukan lagi kebebasan pribadi, di sana liberty dalam konteks demokrasi kan? Demokrasi. Mungkin dalam konteks seperti ini di ruang publik, dalam konteks demokrasi, di sana kebenaran demokrasi berbicara dalam arti tertentu. Bukan lagi kebebasan individu. Di ruang publik di sana ada liberty, kebebasan yang diperjuangkan secara bersama. Nah, konsep di situ di dalam situasi seperti itu kita berbicara tentang kebenaran berdemokrasi. Ya, dalam konteks yang terbuka. Bukan lagi kebenaran menurut kebebasan individual, tapi liberty dalam konteks sosial. Sosial. Perjuangan bersama. Itu berarti konsep kebenaran harus ditemukan di ruang publik itu secara bersama. Karena itu di situ ada komunikasi informasi, di sana ada institusi-institusi di sana, dan juga ada budaya hidup yang harus diterima. Nah, kebenaran macam apa dalam konteks demokrasi? Itu kebenaran yang, ya Habermas bilang sesuatu yang prosedural. Sesuatu yang prosedural arti tergantung dari deliberasi, filter bersama di ruang publik. Sejauh kita yakin bersama secara kolektif di ruang publik, sebagai suatu demokrasi, di situ kita bisa sampai kepada suatu titik kebenaran tertentu. Tapi di sini tidak lagi berbicara tentang freedom, kita bicara tentang liberty. Ini pertanyaan yang menarik, tapi bisa juga memancing diskusi yang jauh lebih luas, lebih terbuka. Ya, tapi perlu juga membuat distingsi freedom dan liberty dalam konteks personal dan dalam konteks demokrasi, berarti konteks kolektif publik. Nah, di sana kebenaran di sana yang kita tunjukkan dalam ruang publik secara bersama. Ya, saya hanya bisa coba
menafsir, membuat abstraksi berpikir demikian. Ya. Forlan, terima kasih. Mungkin ada tanggapan, keperluasan, silakan. Halo, Forlan. Oke. Oke, sudah Pak Ter. Terima kasih banyak Pak Ter untuk tanggapannya. Selanjutnya ada Pak Dokter Saka. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan video kepada Romo dan juga pertanyaan saya, Romo, adalah pada tanggal 1 Januari tahun 2021, Paus Fransiskus itu menyampaikan pesan pada Hari Perdamaian Dunia yang ke-54. Pesan beliau itu bagus sekali, bahwa kita sebagai manusia harus meningkatkan budaya peduli, menurut beliau. Apapun bentuknya. Nah, sebagai jalan untuk menuju perdamaian. Ya, entah apa bentuknya perdamaian, entah di dalam satu masyarakat, di dalam suatu negara, atau di dunia, dan seterusnya. Nah, untuk mencapai itu, Paus mengatakan, budaya peduli harus didukung oleh sikap peduli, semangat persaudaraan, keadilan, dan kesetiaan. Nah, ini suatu sikap yang kalau menurut saya secara universal memang sangat baik sekali. Sebab kalau ini bisa dilaksanakan secara mendekati sempurna, maka segala sesuatu yang kita khawatirkan, seperti tadi disampaikan dalam kuliah, mudah-mudahan bisa terus-menerus mengalami pengurangan atau penurunan, dan pada akhirnya, seperti harapan Bapak Paus adalah timbulnya budaya peduli, dan ujung-ujungnya adalah timbulnya rasa aman, rasa perdamaian, rasa saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, mohon petunjuk dan pencerahan dari Romo mengenai pesan dari Bapak Paus Fransiskus ini. Baik, Dr. Saka, terima kasih untuk komentar dan juga referensi dari Gereja Katolik, dari Paus, tentang perdamaian dunia dalam konteks peduli, sikap peduli, ya, persaudaraan, keadilan, dan ya keadilan, persaudaraan, sikap peduli. Apa hubungannya dengan kebenaran? Ya, memang kalau kita lihat di sini sama sekali tidak langsung berbicara tentang kebenaran. Tapi kalau konsep-konsep seperti ini dalam filsafat, kita tidak bicara langsung tentang apa itu kebenaran. Kita juga bisa bicara tentang apa yang disebut truth ascription, anggapan-anggapan dari nilai-nilai tertentu, anggapan-anggapan dari nilai-nilai tertentu yang menghantar kita kepada kebenaran. Nah, memang Paus tidak berbicara langsung apa itu kebenaran, tapi dia berbicara tentang cara-cara di mana kita mengembangkan suatu pola hidup. Ya, tadi kan saya bilang kebenaran itu bukan sekedar sisi epistemik, rasional, tapi cara menjalani hidup dengan baik. Berarti di sini cara menjalani hidup misalnya dengan damai, sikap peduli, keadilan, persaudaraan, itu cara-cara kita menjalani hidup dengan baik. Itulah yang disebut cara-cara yang benar, yang menimbulkan persaudaraan universal, yang menimbulkan terbukaan terhadap yang melampaui batas-batas, gap agama tertentu. Jadi kebenaran itu bukan sekedar soal kebenaran epistemik, kebenaran itu ada hubungan dengan hidup. Jadi ketika saya menjalani hidup dengan perspektif tadi seperti Paus ajak, misalnya kepedulian, persaudaraan, keadilan, atau toleransi, itu yang disebut truth ascriptions. Anggapan-anggapan yang membawa kita kepada kebenaran itu. Jadi kalau kita menjalani hidup agama kita dengan baik,
dampaknya untuk orang di luar agama kita, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Iya, itulah kebenaran. Jadi kalau saya menjalani suatu nilai, ya misalnya yang bersifat universal, keadilan, persaudaraan, dengan melampaui batas dari ruang privat saya, justru itu yang disebut truth ascription. Jadi anggapan-anggapan seperti itu, konsekuensi itu bisa menghantar kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, yang lebih luas. Jadi itu Dr. Saka, saya hanya bisa memberi tanggapan seperti itu, meskipun pertanyaan itu tidak langsung berhubungan dengan kebenaran. Tapi saya pandang sebagai suatu kualifikasi yang menghantar kita menuju ke sana. Itulah kebenaran sebagai manusia. Manusia yang benar adalah manusia yang hidup dalam konteks, ya dalam transendentalia itu verum itu kebenaran selalu ada hubungan dengan bonum, kebaikan, dan bonum selalu ada hubungan dengan pulcrum, keindahan. Jadi orang yang hidup secara benar dia baik, dan orang yang hidup baik dia itu benar dan indah. Itu kan suatu konsep yang sebenarnya Paus tekankan ini tapi secara implisit. Saya pikir semua agama sangat terbuka dengan konsep-konsep seperti ini, ya, kecuali ya batas-batas dari kelompok tertentu. Demikian Dr. Saka, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Oke, terima kasih Pak Ter untuk tanggapannya. Selanjutnya ada Yudhistira Lasmana yang ingin bertanya. Ya, terima kasih, Father. Selamat malam, Romo. Malam Pak Yudhistira. Ya, saya hanya mau dialog saja, Romo. Saya setuju dengan penjelasan Romo tadi mengatakan bahwa kebenaran itu dalam spektrumnya luas dan tak terbatas. Jadi kebenaran hakikat dari kebenaran itu bukan milik pribadi, tetapi dia bisa menjadi pribadi ketika kita melakukannya bukan saja buat imanin kita, tapi transenden, ada di luar efeknya itu. Karena kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita secara universal itu terkadang menurut kita benar, mungkin dalam perjalanan dengan waktu yang berbeda, dia tidak benar lagi. Jadi antara benar dan tidak benar, hakikatnya sesungguhnya ada dalam kehidupan kita yang sedang kita perjuangkan bagi hidup kita menjadi orang baik, memiliki normal etika yang baik. Nah, untuk sesungguhnya mencapai satu kebenaran, nilai kebenaran itu sendiri, hakikat dari kebenaran itu sendiri, saya rasa memiliki waktu yang panjang sampai selama-lamanya. Sesuai dengan kehidupan, baik itu secara moral, secara etika, atau secara iman kita. Saya menangkap itu. Jadi dalam apapun yang diajarkan oleh agama apapun, semua itu menuju kepada satu titik tentang kebenaran. Karena kebenaran itu amat sangat universal maknanya begitu. Terima kasih, itu pandangan saya. Karena hakikat kebenaran itu yang kita cari. Perbuatan kita kadang kita melihat orang itu dia baik saat ini, Pak, benar ya. Tapi ketika suatu saat kita bertemu, loh, tadinya orang itu rajin, kok sekarang dia jadi begitu. Artinya kebenaran dan tidak benar dia selalu sejajar dalam kehidupan kita. Seperti mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Seperti itu sih pandangan saya, Romo, tentang hakikat kebenaran itu sendiri. Jadi kita belum sampai hakikat. Baru hanya tafsiran-tafsiran, pandangan-pandangan. Terima kasih, Romo, atas waktunya buat dialog. Terima kasih kepada komentar Bapak Yudhistira. Itu benar bahwa hakikat kebenaran yang sesungguhnya itu kebenaran tentang kebenaran. Jadi apa yang dibicarakan tadi itu kebenaran duniawi yang saya bahas dalam konteks demokrasi, dalam konteks komunikasi informasi, politik, kebudayaan di dalam masyarakat, pengetahuan, ya konteks pemilu, itu kebenaran-kebenaran yang bersifat duniawi. Tapi kebenaran yang bersifat duniawi ini mengingatkan kita tentang hakikat yang lebih dalam. Kebenaran yang sesungguhnya. Berarti ada sumber kebenaran yang menjadi dasar bagi semua kebenaran yang lain. Pertanyaannya apa itu sumber? Siapakah dia? Nah, ini jawabannya kembali kepada keyakinan dan iman yang disebut kebenaran metafisis, kebenaran agama. Nah, itu kan kalau kita sudah masuk ke ruang privat, itu sudah masuk ke apa yang disebut prinsip-prinsip yang bersifat dogmatis, doktrin komprehensif. Semua agama itu punya doktrin komprehensif tentang suatu kebenaran. Dan itu yang Pak Yudhistira bilang hakikat kebenaran yang paling dalam.
Dan yang kita bahas ini adalah kebenaran-kebenaran duniawi yang bisa kuat, lemah, Persepsi ya Romo. ya, kebenaran yang Persepsi. perspektif. Itu benar Pak Yudhistira. Terima kasih. Terima kasih Romo atas dialognya. Selamat malam. Selamat malam Pak Yudhistira. Sama-sama. Ada dalam dokumen gereja juga ya Romo ya. Ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak Ter. Atau mungkin ada tanggapan lebih lanjut dari Pak Yudhistira? Oh ya, saya dikasih waktu sedikit aja. Saya mau mengatakan begini, ajaran agama itu belum sampai membawa kita satu kepada hakikat kebenaran ilahi itu sendiri. Jadi ada dua aspek. Jadi satu aspek bagi seorang yang beragama dia taat kepada liturgi, kepada ajaran doktrin dan dogma gereja itu sendiri. Tetapi dalam ketaatan agama terhadap ajaran liturgi itu juga mau mengatakan kepada kita, mengatakan kita taat kepada ajaran kebenaran ilahi itu. Jadi kebenaran ilahi yang sesungguhnya itulah yang bersifat universal bagi setiap manusia. Jadi nilai yang tidak benar itu akan dilenyapkan ketika kita menemukan kebenaran itu tidak lagi menjadi justifikasi kita bagi untuk orang lain, menghakimi orang lain. Jadi kebenaran itu bukan menjadi satu alat penghakiman bagi orang lain, sehingga dia bersifat pribadi. Gitu. Jadi kebenaran itu harus dinilai dari perbuatan kita, dari tadi kepedulian itu, toleransi itu. Itulah nilai-nilai kebenaran, tapi untuk menuju satu hakikat hakikinya begitu. Begitu pandangan saya tentang satu kebenaran. Dia bersifat dalam spektrum yang luas ya, tidak kecil gitu. Jadi kebenaran itu tidak bisa kita tafsirkan bahwa ini yang paling benar yang saya lakukan. Belum tentu. Sebab ada kebenaran lain lagi yang akan mematahkan. Sebab satu teori akan dipatahkan teori yang lain. Seperti begitu sih paham saya begitu. Begitu Romo. Hidup ini kan penuh dengan teori kalau menurut ilmu filsafat ini. Payungnya teori. Begitu Pak. Ini hanya berbagi saja. Ya. Ya. Ini asik sebenarnya. Ini tema bagus Romo. Ini tema bagus ini. Ya. Kadang kalau kita lihat lagi segala sesuatu yang jahat Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, ya kan? Bisa saja. Jadi dalam spektrum yang luas itu kebenaran milik ilahi itu dia bisa berubah-ubah. Terkadang kita melihat segala sesuatu jelek jahat itu ternyata kita mendalami ternyata justru ini yang baik. Jadi kebenaran itu bisa tersembunyi dalam kebaikan keburukan. Itu yang harus kita cari itu. Sehingga dia tidak bersifat ego pribadi. Kita hanya menentukan itu sehingga muncul apa? Egoisme kita menjustifikasi orang. Ini teori saya paling benar gitu. Sebab ilmu pengetahuan kan tidak ada hakikat yang tunggal ya. Soalnya nggak ada pengetahuan yang mengatakan, oh ini loh yang paling benar. Nggak ada hakikat tunggal itu nggak ada. Pengetahuan itu kan dia selalu berkembang, gitu. Selalu bertumbuh sesuai dengan ilmu pengetahuan filsafat begitu sih, Romo. Oke, Gitu, Romo. baik. Ya, terima kasih untuk komen yang hemat saya menarik yang Pak Yudhistira angkat. Memang artinya di situ kita berbicara tentang kebenaran transendental. Ya, kebenaran transendental sesuatu yang sangat hakikat. Itu ada hubungan dengan kebenaran metafisik. Teologi itu sangat sangat kuat mengarah ke sana. Kebenaran transendental yang menjadi hakikat dari segala-galanya. Itu hanya mungkin dimengerti dalam konteks mistik dan juga iman yang mendalam. Ya, kebenaran yang transcendental. Tapi apa yang saya kaji malam ini tidak dalam konteks kebenaran transendental, tapi kebenaran duniawi yang menyadarkan kita bahwa kita berada di dunia, maka demokrasi politik rapuh. Ya, komunitas yang kita bangun juga rapuh. Dan itu menyadarkan kita bahwa banyak fake news, hoax, itu menggambarkan kerapuhan kita manusia, tapi sekaligus kesadaran tentang kerapuhan itu membuka kita terhadap yang lebih transenden, kebenaran transendental. Dan misalnya tentang kerinduan akan yang abadi dalam dunia para mistik, dalam dunia kerohanian religius, kebenaran abadi. Jadi hidup di dunia dengan orientasi pada yang di atas.
kebenaran transendental. Mungkin itu menjadi referensi. Jadi agama yang benar, agama harus mereferensikan dirinya ke dalam yang transendental tadi, tidak sekedar bermain-main dengan duniawi, hal yang duniawi. Itu benar. Ya. Ya. Terima kasih Pak Yudhistira. Baik. Ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudhistira. Menarik Terima kasih. sekali. Ya, Oke, selanjutnya ada Pak Karolus Ngambut. Halo Pak, selamat malam. Oh iya, selamat malam, Pak Ter. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf, videonya mungkin tidak bisa dibuka ini. Oke, Perangkatnya silakan. agak bermasalah. Saya tertarik tadi ya, ada penjelasan Pak Ter di sesi kuliah ini bahwa yang menjadi persoalan hari ini itu adalah bukan saja informasi yang disampaikan melalui berbagai platform media sosial, tetapi justru pada pendefinisian terkait dengan kebenaran itu sendiri. Jadi orang sudah mulai berdebat tentang suatu realitas. Dari A misalnya mempertahankan ide dan gagasannya, demikian juga kelompok yang lainnya. Lalu dalam konteks itu, apakah kita perlu misalnya mencari jalan tengah gitu ya, kalau ada perdebatan-perdebatan terkait kebenaran, hal-hal seperti itu. Lalu kemudian apa standar-standar yang harus kita pakai untuk eh, kemudian kita bisa mencari jalan tengah terkait dengan perdebatan-perdebatan pendefinisian terkait realitas itu sendiri. Lalu apakah kemudian yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Ter terkait dengan hadirnya pandangan Habermas itu terkait dengan eh, apa eh, apa namanya itu, perlu adanya komunikasi sehingga memunculkan suatu kesepakatan. Apakah itu bagian daripada jalan menuju kebenaran itu sendiri? Mungkin itu saja dari saya, Pak Ter. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Karolus. Apa standar untuk berbicara tentang kebenaran dalam konteks misalnya di ruang publik, ya di ruang publik, atau dalam konteks demokrasi politik? Apakah ada standar kebenaran di sana? Secara legal normatif, maka diciptakan aturan-aturan hukum dan lain-lain, sistem. Itu juga untuk bukannya sekedar untuk keadilan, tapi juga untuk mengatur lintang-pukang cara berpikir dan interpretasi tentang segala sesuatu. Butuh hal-hal yang bersifat normatif, ya, hal-hal yang bersifat normatif, dan juga butuh aturan-aturan resmi. Jadi butuh kesadaran bersama normatif. Tapi di dalam demokrasi, di dalam politik, di ruang publik itu kan ruang kebebasan. Tempat di mana orang bersama-sama datang dengan latar belakang doktrin komprehensif yang berlainan dari partai tertentu, dari agama, dari golongan. Itu kan doktrin komprehensif yang berbeda-beda. Ketika dia terlibat di ruang publik, ruang itu kan ruang terbuka, tempat di mana orang membangun diskursus. Diskursus artinya orang menimbang-nimbang dengan tujuan untuk membuat filter segala macam kemungkinan, opini, dan lain-lain. Memang di situ standar apa yang dipakai? Ya, standar prosedural, deliberasi. Habermas memang menyampaikan itu. Ya, orang harus jujur menyampaikan sesuatu. Yang kedua, harus tepat, tidak boleh menipu, dan tetapi juga orang harus bertanggung jawab. Ya, standar apa? Tapi itu kan standar-standar yang dibicarakan oleh Habermas yang disebut sebagai tindakan komunikasi untuk menangkal tindakan strategis yang dibangun lewat rasionalitas instrumental. Maka dibangunlah apa yang disebut rasionalitas komunikatif dengan prosedur-prosedur. Tapi tujuannya itu hanya untuk sampai kepada prosedural, komunikasi yang baik. Tapi itu tidak substansial, hemat saya, apa yang disampaikan oleh Habermas. Nah, seperti tadi Pak Yus, ada sesuatu yang menjadi hakikat,
Itulah yang kita katakan standar apa dari ruang publik yang kita pakai tidak sekedar prosedural. Hemat saya harus ada satu standar yang disebut substansial, tidak sekedar prosedural. Misalnya kalau kita berdebat, membangun diskursus, atau berbeda pendapat dalam debat-debat, itu prosedur kan? Lintampukan argumen, beda pendapat, itu prosedur. Jadi harus jujur, harus terbuka, dan meyakinkan. Tapi di sana, debat yang prosedural yang bersifat deliberatif harus datang dari satu keyakinan yang substansial, yang paling mendalam, misalnya tentang keadilan, misalnya tentang kebaikan bersama. Itu kan substansial dari sekedar standar yang prosedural tadi. Jadi suatu prosedur kebenaran harus mengarahkan kita kepada yang hakikat, yang substansial, misalnya tentang keadilan atau tentang kebaikan bersama. Karena disinilah letak perbedaan antara cara pandang para pemikir yang memperjuangkan liberalisme politik dan komunitarianisme dalam politik. Kaum komunitarianis, mereka menekankan hal yang substansial, misalnya konsep tentang keadilan harus dijaga. Kaum liberalis dalam politik, mereka hanya menekankan kebebasan berpendapat, prosedur, cara-cara pandang seperti itu. Ya. Nah, disinilah kebenaran itu sebuah prosedur atau kebenaran itu sebuah hakikat. Kebenaran itu suatu model deliberasi, tukar pikiran, atau kebenaran itu tukar pikiran untuk sampai kepada sesuatu yang lebih substansial. Nah, itu yang kita perlu teliti. Tapi dua-duanya menggambarkan hak atas kebenaran. Hak kita atas kebenaran. Itu Pak Karolus, saya bisa beri komentar demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ter. Oke, terima kasih Pak Ter. Mungkin ada tanggapan dari Pak Karolus? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Karolus dan Pak Ter untuk tanggapannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Pak Ter dalam diskusi kita malam ini? Oh, ada. Ada Forlan Tandang sepertinya. Halo Forlan. Baik, selamat malam. Malam, Forlan. Ya. Ya, selamat malam, Pak Ter. Saya cukup tertarik penjelasan Pak Ter tadi berkaitan dengan ruang publik yang oleh Habermas. Salah satu, ya hemat saya, salah satu persoalan dalam ruang publik itulah munculnya berbagai kepentingan yang melatar belakangi berbagai diskusi dalam ruang publik. Pertanyaan saya yang paling dasar, apakah ruang publik itu hanya sampai pada suatu kesepemahaman ataukah ada sesuatu yang lebih fundamental dari itu? Terima kasih. Forlan, terima kasih untuk pertanyaan. Ya, kalau kita bertanya dari perspektif Habermas, kalau bertanya dari perspektif Habermas, ruang publik itu ruang tempat orang membangun tindakan komunikasi, tempat di mana orang ya bertukar pikiran, membangun satu deliberasi, itu ruang publik. Ya, itu kalau dijawab dari perspektif Habermas. Ya. Habermas tidak menekankan hal yang substansial, substansi dari tindakan komunikasi itu apa? Habermas tidak terlalu penting. Untuk dia yang lebih penting itu tempat di mana klaim-klaim yang bersifat normatif, klaim-klaim yang ditunjukkan dalam kebenaran, misalnya proposisi, atau klaim-klaim kejujuran dari seseorang, tempat di sana dipertunjukkan. Klaim-klaim pribadi. Entah itu normatif, ketepatan, kebenaran misalnya level, atau keyakinan pribadi, disampaikan di ruang publik. Itu untuk Habermas itu rasio komunikatif bermain di ruang publik. Tapi Habermas tidak pentingkan apakah kamu temukan keadilan di sana atau kebaikan di sana. Dia bilang itu soal lain. Menurut dia yang penting diskursus normatif. Ya. Jadi dia tekankan 3 claims tentang ketepatan berarti normatif. Klaim tentang kebenaran berarti gunakan bahasa dengan proposisi yang jelas. Tapi klaim tentang kejujuran, jadi orang harus tulus, ikhlas di ruang publik. Itu menarik itu Habermas.
Tapi Habermas itu kan sesuatu untuk dia komunikasi, tindakan komunikasi di ruang publik untuk sampai kepada itu. Dia hanya tekankan itu tindakan prosedural, karena itu deliberasinya penting. Ya, deliberasi itu proses berargumentasi kan. Kita membangun argumentasi dengan perspektif yang bersifat normatif di tengah ruang publik. Itu deliberasi. Maka di sana ada debat yang bersifat terbuka, orang harus tulus. Ya, itu demokrasi artinya membangun diskursus bersama. Politik deliberasi dibicarakan Habermas. Tapi apakah itu sampai kepada keadilan, sampai kepada kebenaran, sampai kepada kebaikan? Habermas untuk dia bilang itu jalannya masih panjang, tergantung dari prosedural itu. Ya, prosedural itu. Tapi ini benar kan. Makanya kita bicara kebenaran di ruang publik, berarti kita bicara tentang prosedur-prosedur. Kita bicara tentang aturan-aturan main di sana. Nah, kan tadi dibilang standar apa? Tergantung dari perspektif. Kalau standarnya adalah demokrasi murni, prosedur yang ditekankan dengan aturan main. Kalau standarnya adalah keadilan, kita harus pakai aturan main hukum. Atau aturan-aturan yang membawa orang kepada nilai keadilan. Ya, mungkin itu yang saya berpikir bisa beri tanggapan tentang hal itu. Ya. Nah, ini artinya kita bicara kebenaran berdasarkan tindakan komunikasi, kebenaran prosedural saja, bukan kebenaran substansial, apalagi kebenaran yang transendental seperti dalam agama. Ya. Demikian, Orlan. Terima kasih untuk pertanyaan itu. Tapi ini bisa dibuka diskusi lebih jauh yang menarik tentang hal itu. Oke, terima kasih Pak Ter untuk jawabannya yang luar biasa. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin jawab pertanyaan dari Saudara Forlan tadi menjadi pertanyaan pemungkas untuk diskusi kita pada malam hari ini, Pak Ter. Sebelum diskusi kita ini berakhir pada malam hari ini, Pak Ter, saya berikan kesempatan kepada Pak Ter untuk memberikan semacam closing statement untuk diskusi kita pada malam hari ini, Pak Ter.